Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 1 tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ini sesungguhnya kelanjutan daripada iman kepada Allah yang sebanyak ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada para malaikat. Nah sekarang yang keempat yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih yang namanya iman? Nah, dulu kita pernah mengerti bahwa yang namanya iman itu tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan. Hati meyakini dan lisan mengucapkan. Itu yang namanya iman. Ya, nah kali ini kita berbicaranya iman kepada kita. Kalau kita iman kepada Allah berarti kita meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, Esa dalam sifat, Esa dalam zat, dan Esa dalam pekerjaannya. Nah, iman kepada para Rasul, kita meyakini bahwa Allah Ta'ala telah memilih manusia di muka bumi ini untuk menjadi suatu utusan yang dikatakan Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000, lalu dipilih menjadi 25, lalu dipilih lagi menjadi 5 yang kamu kenal ulul azmi. Lah yang ketiga, iman kepada para malaikat. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang namanya para malaikat. Jismun latifun yatasawwaru bi askali suwari. Itu jisim yang apik, yang halus, yang mampu berbentuk dengan bentukan yang bagus. La ya'su nama amarallahu bih, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah sekarang detiknya kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Ta'ala adalah telah menurunkan kepada manusia pilihannya, yaitu tentang kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Nah, itu yang membedakan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu cukup untuk dirinya sendiri, dan kalau rasul adalah mendapatkan wahyu dari Allah dan harus disampaikan kepada umatnya. Wahyu itu ada yang berupa kauniyah, ada lagi yang berupa kutubiyah atau termaktub. Nah, ayat atau wahyu yang termaktub itu adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya. Nah, kalau kauniyah adalah yang melalui pedoman atau alam semesta yang ada. Nah, dasarnya adalah ayat atau firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman. Kalau yang tidak beriman ya enggak usah. Aminu, percayalah kamu sekalian billahi kepada Allah wa rasulihi, dan rasul Allah, wal kitab, dan beberapa kitab. Lah ini yang lagi jadi pembicaraan hari ini, yaitu kitab. Kitab apa? Alladzi nazzala ala rasulih, yaitu yang telah diturunkan kepada para rasul. Ya, berarti kepada Nabi Muhammad. Wal kitab, dan kitab alladzi anzala min qabl, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu Muhammad. Yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan termasuk Suhuf. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang tidak percaya dengan Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab Allah, wa rasulihi, dan rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, orang yang tidak percaya maka termasuk orang-orang yang tersesat terlalu jauh. Nah, sekarang fungsinya apa sih Allah menurunkan kitab? Yang pertama fungsinya adalah untuk membantu manusia mengetahui sifat-sifat Allah. Memang manusia diberikan akal, tapi akal manusia tidak mampu untuk menjangkau kepada sifat-sifat Allah, di mana sifat-sifat Allah itu adalah maha sempurna, munazzahun an kulli naqsin. Tidak pernah sifat-sifat Allah itu kurang, itu tidak pernah. Sebab Allah adalah Khaliq, sedangkan kita selain Allah adalah makhluk. Tentu antara Khaliq dengan makhluk akan berbeda. Kalau makhluk punya sifat serba kekurangan, nah kalau Allah punya sifat maha kesempurnaan. Nah, fungsinya wahyu Allah adalah untuk menuntun manusia agar manusia itu mampu mengetahui sifat-sifat Allah yang terkumpul di dalam sifat 20. Wujud, kitab, baqo, dan selanjutnya. Nah yang kedua, untuk membantu akal manusia dalam mengetahui alam gaib. Kita punya akal tidak mampu, akal kita untuk menjangkau ke alam gaib. Yang namanya alam barzah, alam akhirat, siratal mustaqim.
Nah, kitab itulah, wahyu itulah yang menggantarkan kita. Kita tahu adanya alam gaib nanti setelah hidup, setelah ada kita di dunia ini. Yang ketiga, membantu manusia dalam mengaplikasikan sifat dasarnya sebagai manusia. Jadi sifat dasar manusia itu sesungguhnya adalah baik. Tapi karena manusia itu kadang tergoda, sehingga manusia itu menjadi lupa tidak baik. Wahyu Allah yang berupa kitab dan suhuf. Jadi selain yang wahyu Allah yang termaktub dalam kitab, juga ada wahyu-wahyu Allah yang ada di dalam suhuf. Yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Suhuf diturunkan kepada beberapa nabi, antara lain Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu diberikan oleh Allah adalah suhuf. Nah sekarang nama kitab suci Allah. Yang pertama, yang wajib kita imani, kitab-kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat sering dikenal dengan sebutan Torah. Sebagaimana firman Allah, wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudal li bani Israil. Ala tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Ini kitab Taurat khusus untuk Bani Israel. Bukan Bani Jawa, Bani Indonesia. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku Allah. Nah ini ayat yang berkenaan dengan kitab Taurat. Ya, di mana isinya kitab Taurat itu ada 10 perintah. Yang pertama perintah mengesahkan Allah. Yang kedua larangan menyembah berhala. Yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat mensucikan hari Sabtu. Jadi kalau kitab Taurat itu perintahnya hari Sabtu. Makanya kita tidak boleh puasa hanya Sabtu tok. Yang kelima menghormati ayah dan ibu. Yang keenam larangan membunuh sesama manusia. 7 larangan zina. Yang 8 larangan mencuri. Dan yang ke-9 larangan menjadi bersaksi palsu. Dan yang terakhir 10 larangan mengambil hak milik orang lain. Itulah isi yang pokok di dalam kitab Taurat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ini menggunakan bahasa Kipti. Nah kitab Zabur yang juga disebut Muzmar maupun Paskah ini berisikan syair-syair. Makanya salah satu daripada mukjizatnya Nabi Dawud adalah suaranya. Karena di dalamnya kitab ini adalah banyakkan syair. Maka Nabi Dawud diberikan mukjizat, yaitu mukjizat kehebatan suara Nabi Dawud. Jadi dikala Nabi Dawud alaihissalam itu membacakan kitab Zabur, maka daun yang lagi jatuh pun dia akan terhenti untuk mendengarkan sejenak suaranya Nabi Dawud. Itulah yang namanya mukjizat. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Itu ayat yang mendasari tentang kitab Zabur. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud diberikan kitab Zabur. Selanjutnya kitab Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani. Kitab Injil diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pakainya bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa tempelan, bukan bahasa tulisan. Oleh karenanya dikala Nabi Isa diangkat oleh Allah, dalam kepercayaan Islam Nabi Isa itu tidak meninggal, tidak mati. Tapi yang disalib adalah orang yang meminta Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Lah Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka kitabnya tidak ada karena kitabnya nggak pakai tulisan, pakainya itu bahasa Suryani, bahasa tempel. Makanya begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka muridnya yang 11 itu yang masih hidup pada bikin Injil sendiri-sendiri. Makanya Injil jadi banyak. Barnabas, Matius, Yohanes, Lukas begitu. Yang sehingga banyak pertentangan. Akhirnya diadakan suatu konsiliasi, seminar besar-besaran, lalu disatukan yang namanya kitab menjadi kitab Talmud. Yang sekarang dikatakan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah ini kitab Injil. Kitab Injil itu memuat atau mengandung membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman. Jadi sebetulnya di dalam kitab Injil ini sudah ada aba-aba, bahkan akan ada seorang nabi di akhir zaman. Wa mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi nanti di akhir zaman
yang namanya mustaq dari lafaz Ahmad yaitu Muhammad. Itu telah termuat dalam kitab Injil. Dari dalam kitab Injil juga memuat ajaran pokok berupa perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Karena pada waktu itu ketauhidan sudah berubah, yaitu dengan datangnya Musa As-Samiri yang membawa Tuhan yang berupa pedet dan perintah untuk menjauhi sifat tamak dan rakus. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, di mana kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan yang penting Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang apabila dibaca akan mendapatkan pahala. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litungdira ummul qura wa man haulaha wa tunziru yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada kamu pada bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk di kota Mekah dan penduduk di negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, yaitu kiamat, yang tidak diragukan adanya segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Itu Al-Quran, satu-satunya kitab yang masih hari ini masih asli, tidak bisa ada orang yang merubah. Sebab jaminan Allah mengatakan, Inna anzalnahu wa inna lahu lahafidhun. Akulah Allah yang menurunkan Al-Quran dan akulah Allah yang akan menjaganya. Nama lain dari Al-Quran yang pertama Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya dikatakan Al-Huda, yaitu petunjuk. Yang kedua Adzikir, yaitu peringatan, karena dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat untuk memperingatkan. Asyifa, penyembuh. Salah satu daripada obat hati itu adalah Al-Quran. Dan nama lain juga An-Nur, yaitu cahaya. Karena memang Al-Quran itu akan menjadi cahaya di dalam hati seorang Muslim yang suka membacanya. Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena memang Al-Quranlah yang mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mungkin baik buruk akal bisa. Tapi kalau untuk halal haram, manusia tidak bisa untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, isi pokok dari Al-Quran yaitu akidah, ketuhanan, ibadah. Ya, ibadah itu bisa muamalah, akhlak, muamalah, sejarah, ilmu pengetahuan, dan isi. Nah, keistimewaannya merupakan pembenar dari kitab-kitab terdahulu, mukjizat yang abadi, dan terjamin kemurniannya sampai dengan hari kiamat. Memuat hal-hal yang universal dan membacanya dengan baik benar, niat ikhlas, dinilai ibadah kepada Allah, dan memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. Hari ini sampai di sini terlebih dahulu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa untuk diambil pelajaran yang bisa untuk membawa kebahagiaan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.